Satu momen, kamu meraih ponselmu bukan karena ada notifikasi, bukan karena kamu menunggu pesan penting. Kamu hanya meraihnya tanpa alasan yang jelas dan itu sudah terjadi puluhan kali hari ini. Mungkin kamu pikir itu hanya kebiasaan buruk. Mungkin kamu menyalahkan dirimu sendiri karena tidak cukup disiplin. Mungkin kamu sudah mencoba berhenti, tapi selalu gagal pada akhirnya. Tapi jawabannya jauh lebih aneh dari itu. Ini bukan soal ponsel sama sekali. Ini soal sesuatu yang terjadi di dalam otakmu. Sesuatu yang sudah tertanam jauh sebelum ponsel pertama diciptakan. Jauh sebelum internet ada. Bahkan jauh sebelum manusia pertama kali menulis kata di atas batu, sistem yang tertanam itu bukan cacat. Itu yang membuat nenek moyangmu bertahan hidup. Dan sekarang, sistem yang sama itu sedang digunakan melawanmu. Bayangkan kamu berdiri di padang rumput Afrika 2 juta tahun yang lalu. Tidak ada pagar, tidak ada dinding, tidak ada tempat bersembunyi yang aman. Di sekitarmu ada predator yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih kuat darimu. Satu-satunya keunggulanmu adalah otakmu. Dan otak itu berevolusi untuk melakukan satu hal dengan sangat baik. Memindai, terus-menerus, tanpa henti. Mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang berubah di lingkungan sekitarmu. Para ilmuwan menyebut ini sebagai sistem orientasi refleks. Psikolog Rusia Ivan Pavlov sudah mendokumentasikannya lebih dari 100 tahun lalu. Setiap makhluk hidup, dari tikus hingga manusia, secara otomatis mengarahkan perhatiannya ke stimulus baru di lingkungannya. Bukan karena mereka memilih untuk melakukannya, karena mereka tidak bisa tidak melakukannya. Otakmu tidak pernah belajar cara mematikan sistem itu. Tidak perlu. Selama ratusan ribu tahun, sistem itu adalah perbedaan antara hidup dan mati. Nenek moyangmu yang tidak memiliki refleks ini tidak bertahan cukup lama untuk menurunkan gennya kepadamu. Yang bertahan adalah mereka yang selalu waspada, selalu memindai, selalu merespons ketika sesuatu berubah di cakrawala. Kamu adalah keturunan langsung dari paranoia yang terorganisir, dan sekarang ada sebuah benda kecil di sakumu yang dirancang khusus untuk mengeksploitasi warisan evolusi itu. Psikolog B.F. Skinner di pertengahan abad ke-20 melakukan sebuah eksperimen sederhana. Ia menaruh tikus di dalam kotak. Kotak itu memiliki tuas. Ketika tikus menekan tuas, kadang-kadang keluar makanan. Kadang-kadang tidak. Tidak ada pola yang bisa diprediksi. Hasilnya mengejutkan semua orang. Tikus itu tidak berhenti menekan tuas. Bahkan ketika tidak ada makanan yang keluar, mereka tetap menekan. Lebih sering daripada ketika makanan selalu keluar setiap saat. Ketidakpastian itu, kemungkinan bahwa kali ini mungkin ada hadiah, justru membuat perilaku itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Skinner menyebutnya jadwal penguatan variabel. Dan itu adalah formula paling adiktif yang pernah ditemukan dalam psikologi perilaku. Sekarang pikirkan tentang cara kamu menggunakan ponselmu. Kamu membuka aplikasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang menarik. Sebuah pesan dari seseorang yang kamu sukai. Sebuah berita yang mengejutkan. Sebuah foto yang membuatmu tertawa. Kadang-kadang tidak ada apa-apa yang istimewa. Kamu tidak tahu mana yang akan terjadi sampai kamu membukanya. Itulah tepatnya mekanisme yang sama dengan tikus Skinner. Otakmu melepaskan dopamin bukan ketika kamu mendapatkan hadiah, tetapi ketika kamu mengantisipasinya, ketika kemungkinan itu masih terbuka, ketika kamu belum tahu apakah ada sesuatu di sana atau tidak. Neuroscientist Ken Berridge dari Universitas Michigan menghabiskan 2 dekade meneliti sistem dopamin. Ia menemukan sesuatu yang mengubah cara ilmuwan memahami kecanduan. Dopamin bukan tentang kesenangan. Dopamin adalah tentang keinginan. 2 hal yang terasa sama tapi benar-benar berbeda. Kesenangan adalah ketika kamu mendapatkan sesuatu dan merasa puas. Keinginan adalah dorongan untuk terus mencari, terus memindai, terus membuka kemungkinan. Dan keinginan itu tidak pernah benar-benar terpenuhi. Setiap kali kamu memeriksa ponselmu dan menemukan sesuatu yang menarik, dopamin tidak memberimu kepuasan. Ia memberimu lebih banyak keinginan. Itu sebabnya kamu membuka aplikasi yang sama 2 menit setelah menutupnya. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu lemah. Karena dopamin bekerja persis seperti yang dirancang. Tapi ada lapisan yang lebih dalam dari ini. Manusia adalah makhluk sosial. Selama jutaan tahun, pengucilan dari kelompok sama artinya dengan kematian. Sendirian di padang rumput berarti tidak ada yang memperingatkanmu tentang predator. Tidak ada yang membantumu berburu. Tidak ada yang merawatmu ketika sakit.
Otakmu mengkodekan rasa sakit sosial dengan cara yang sama seperti rasa sakit fisik. Peneliti Naomi Eisenberger dari UCLA membuktikan ini dengan pemindai MRI. Ketika seseorang dikucilkan dari permainan sosial virtual yang sepele sekalipun, area otak yang aktif adalah area yang sama dengan ketika seseorang mengalami nyeri fisik. Bukan metafora, bukan kiasan, penolakan sosial secara harfiah terasa sakit di otak. Dan ponselmu dengan semua notifikasinya, dengan semua tanda suka dan komentarnya, terus-menerus memainkan rasa takut purba itu. Berapa orang yang menyukai fotomu? Apakah pesanmu sudah dibaca? Apakah ada yang membalas? Apakah kamu relevan? Apakah kamu diterima? Otakmu yang berusia 2 juta tahun tidak bisa membedakan antara tidak mendapat balasan pesan dan dikucilkan dari kelompok nenek moyangmu. Keduanya terasa seperti ancaman kelangsungan hidup. Jadi, ia mendorongmu untuk terus memeriksa, terus memindai, terus mencari sinyal bahwa kamu aman secara sosial. Sekarang, tambahkan satu elemen terakhir. Desainer teknologi tahu semua ini. Mereka bukan hanya membangun aplikasi, mereka membangun lingkungan psikologis yang mengeksploitasi setiap kelemahan evolusioner yang ada di otakmu. Asa Raskin, salah satu penemu fitur Infinite Scroll, pernah berkata secara terbuka bahwa fitur itu dirancang agar kamu tidak pernah menemukan titik pemberhentian alami. Sebelum scroll tanpa batas, ada batas halaman, ada titik di mana kamu harus memutuskan secara sadar untuk melanjutkan. Infinite Scroll menghilangkan keputusan itu dan kamu tidak pernah diminta untuk memilih lagi. Notifikasi dirancang untuk memicumu pada interval yang tidak terduga, persis seperti jadwal penguatan variabel Skinner. Ikon merah kecil di pojok aplikasimu, itu bukan desain yang kebetulan. Merah adalah warna yang secara evolusioner diasosiasikan dengan urgensi dan ancaman. Otakmu merespon sebelum pikiranmu sempat membuat keputusan. Ini bukan konspirasi, ini adalah bisnis. Waktu yang kamu habiskan di dalam aplikasi adalah produk yang dijual, bukan kepada kamu. Kamu adalah produknya. Perhatianmu adalah komoditas, dan perusahaan-perusahaan itu sangat pandai mengekstraknya. Tapi inilah bagian yang benar-benar penting. Mengetahui semua ini tidak langsung membebaskanmu. Otak tidak bekerja dengan cara itu. Kamu tidak bisa berpikir dirimu keluar dari sistem yang tidak beroperasi melalui pikiran sadar. Yang berhasil adalah desain lingkungan, bukan tekad semata. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Experimental Psychology oleh Adrian Ward dan rekan-rekannya di Universitas Texas pada tahun 2017 menemukan sesuatu yang mengguncang asumsi banyak orang. Mereka meminta peserta untuk menyelesaikan serangkaian tugas kognitif. Sebagian peserta meletakkan ponsel mereka di meja menghadap ke bawah. Sebagian lain menaruhnya di laci. Sebagian lagi menaruhnya di ruangan lain. Kelompok yang menaruh ponsel di ruangan lain secara konsisten mengungguli dua kelompok lainnya, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena dengan ponsel di ruangan lain, otak mereka tidak perlu terus-menerus menggunakan sumber daya kognitif untuk menahan dorongan memeriksa. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak meraih ponsel, kamu menggunakan willpower. Dan willpower adalah sumber daya yang terbatas. Solusinya bukan lebih banyak tekad. Solusinya adalah meletakkan ponsel di tempat yang membuatmu tidak perlu menggunakan tekad sama sekali. Jarak fisik bekerja karena otakmu tidak bisa menginginkan sesuatu yang benar-benar jauh dari jangkauan sensorismu. Jika kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendengar notifikasinya, tidak bisa merasakannya di sakumu, dorongan dopamin itu tidak terpicu dengan cara yang sama. Nenek moyangmu tidak bisa tidak memindai lingkungannya. Kamu tidak bisa tidak memindai sumber rangsangan yang ada di sekitarmu, tapi kamu bisa mengubah apa yang ada di sekitarmu. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari alam biologismu. Ini tentang memahami alam biologismu cukup dalam untuk menciptakan kondisi di mana ia tidak bisa dieksploitasi semudah ini. 2 juta tahun yang lalu, leluhurmu berdiri di padang rumput dan matanya terus bergerak, mencari perubahan, mencari sinyal, mencari sesuatu yang mungkin penting. Hari ini, kamu duduk di ruanganmu dan tanganmu terus bergerak ke arah yang sama, mencari perubahan, mencari sinyal, mencari sesuatu yang mungkin penting. Otaknya dan otakmu tidak berbeda sebanyak yang kamu kira. Bedanya hanya satu, padang rumputnya tidak pernah belajar cara menggunakannya.